kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia.
yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan, terutama roh hikmat dan wahyu, urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan demikian kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya lagi shalom, saudara kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dan segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan Tuhan itu berkuasa untuk melakukan apa saja bagi kita. Nah ini ya, karena bagi kita jelas Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena itu dia berkuasa melakukan apa saja menurut kehendaknya. Ia mampu, ia bisa untuk melakukan apa saja, yang tentunya tidak akan menyimpang dari kebenaran, ini ya, dan keadilannya. Karena dia juga Allah yang maha benar, ya Allah yang maha adil, dan tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibelok-belokkan, tidak bisa ditukar-tukarkan, karena dia Allah yang maha berdaulat, tidak bisa diminta begini begitu menurut mau kita sendiri, tapi semua yang terjadi adalah menurut mau dan kehendaknya, ya. Ingat bahwa apa yang dilakukan kita bisa saja menguntungkan kita, tapi bisa juga ada yang merugikan kita. Kenapa? Karena dia ada Tuhan yang maha adil. Jadi dia lakukan pada kita sesuai dengan keadilannya, ya. Bagaimana penjelasan seperti itu, ya? Pertama, kita lihat dua hal yang bertentangan. Tuhan bisa membuat kita jadi miskin, tapi Tuhan juga bisa membuat kita jadi kaya. Nah ini ya, tergantung kitanya gimana. Jadi bergabungan tergantung Tuhannya baik apa enggak. Tuhan selalu baik, ya. Tergantung dia pemurah apa enggak. Dia selalu pemurah. Tapi kita Roma, saya jelaskan, dia selain pemurah juga dia adalah Tuhan yang keras, karena dia Tuhan yang maha adil, berpegang pada keadilan berdasar kebenaran firman-Nya sendiri, ya. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan bisa membuat jadi miskin, memiskinkan orang, tapi Tuhan juga bisa membuat orang jadi kaya. Yang tadinya nggak punya apa-apa bisa menjadi kaya. Sebaliknya yang tadinya punya berlimpah-limpah apa saja, tapi tiba-tiba menjadi miskin. Bisa saja, tergantung hidup masing-masing di hadapan Tuhan, di pemandangan Tuhan, ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya sendiri yang ngomong. Tuhan membuat miskin dan juga membuat kaya, tergantung yang mana. Ia merendahkan, dia bisa merendahkan orang, tapi ia bisa meninggikan orang juga. Nah ini kita harus tahu, ya. Jadi Tuhan itu bisa memberikan yang positif, bisa memberikan negatif pada diri kita, tergantung kita. Jadi bila orang itu hidupnya berkenan pada Tuhan, walaupun ia sudah bila hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, walaupun hidupnya sebenarnya sangat kaya dan berhasil, sangat terkenal dan sebagainya, tapi Tuhan bisa membuat ia menjadi miskin dan direndahkan orang. Tapi sebaliknya, Tuhan bisa membuat orang yang berkenan pada dia dari miskin sebelumnya menjadi kaya, dan tidak bisa apa-apa sebelumnya menjadi tersohor dan sebagainya, ya, ditinggikan oleh Tuhan. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 13a. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Tidak minta, diberikan sama Tuhan, baik itu kekayaan maupun kemuliaan. Jadi yang tadinya tidak minta kekayaan, tadinya bahkan tidak kaya, mungkin tadinya nggak mulia, tapi diberi kekayaan, diberi kemuliaan oleh Tuhan. Nah perhatikan sampai batas mana Tuhan berikan. Nih, kalau dia mau, kalau dia berkenan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah ini ya, lalu kita baca pasal 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa, berarti dari segala kerajaan juga, mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti. Upeti loh ya, upeti itu persembahan, bukan hadiah, bukan cindera mata, bukan. Upeti dari semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Siapa dia? Sekolah di mana? Pinternya seberapa?
semua pinternya dari Tuhan, dan sebelum dia, kata Tuhan, sesudah dia tidak ada lagi orang seperti engkau. Nah, ini Tuhan berkuasa untuk mengadakannya, ya. Lalu kita baca lagi ayat 21. Jadi pasal 4 nih. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan. Apakah dia pahlawan luar biasa, gagah perkasa, mengalahkan semua kerajaan? Tidak juga. Apakah dia perangnya pintar sekali, mengalahkan semua kerajaan sehingga semua takluk? Tidak juga. Tapi Tuhan memberi kemuliaan bagi dia. Tuhan meninggikan dia. Berkuasa atas segala kerajaan. Segala kerajaan loh, ya. Bukan pada kerajaannya saja. Mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin. Dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka, tanda dia berkuasa itu, menyampaikan upeti. Upeti dari yang di bawah berikan pada yang atas. Namanya persembahan. Dan tetap takluk pada Salomo seumur hidupnya. Lah, luar biasa kan ini, ya. Jadi itu Tuhan bisa melakukan. Dan Tuhan juga bisa meninggikan. Dan Tuhan juga bisa merendahkan, ya. Tadi 1-2 ayat 7 mengatakan demikian. Tuhan bisa meninggikan seorang, ya, seperti Salomo tadi, ya. Tapi ia juga bisa merendahkan seorang. Bahkan jadi seorang yang sangat agung asalnya di dunia ini, sangat dihormati, bisa jadi seperti binatang. Siapa itu contohnya? Raja Nebukadnezar. Kita lihat Tuhan kalau meninggikan seperti pada Salomo. 1 Raja 3 tadi ayat 12b, ya. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan dan pengertian, sehingga sebelum engkau, jadi zaman-zaman sebelummu, tidak ada seorang pun seperti engkau hebatnya, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Engkau yang paling tinggi di dunia, panjang umur dunia. Itu janji Tuhan. Tuhan meninggikan Salomo, gitu, ya. Jadi kita bisa melihat. Tapi bagaimana yang merendahkan Nebukadnezar? Kita baca kitab Daniel. Waktu Nebukadnezar ada raja yang agung, gitu, ya. Tapi kita lihat Tuhan merendahkan dia, bahkan jadi seperti binatang. Ya, ini lihat ini juru perikopnya. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Meninggikan diri, dirinya sendiri ditinggikan, tapi Tuhan merendahkan dia karena tidak berkenan kepada dia. Baca ayat 28 sampai 33. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana di Babel, berkata raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Meninggikan diri. Lalu akibatnya, kalau kita meninggikan diri pasti Tuhan tidak berkenan, ya. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang, ya. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlalu atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, bukan kamu yang berkuasa, dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Kenapa? Karena tinggalnya di padang, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Nah, ini jadi seperti binatang. Raja yang agung itu jadi binatang, ya. Berapa lama? Nah, ini setelah lewat waktu ditentukan, yaitu 7 masa, yaitu 7 tahun ini, ya. Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budinya kembali lagi kepadanya. Lalu dia memuji yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Jadi berubah dia, bertobat dia, membesarkan Tuhan, bukan membesarkan diri sendiri semua. Karena kekuasaannya kekal dan kerajaannya turun temurun. Jadi dia mengakui kebesaran keagungan Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Nah, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, katanya, kembali juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Coba bayangkan kalau ada satu kerajaan besar,
seperti yang diperintah oleh Nebukadnezar. Tiba-tiba rajanya jadi seperti binatang gitu selama 7 tahun. Kira-kira milih pengganti nggak? Ya pasti milih pengganti. Kira-kira orang zaman dulu itu mana gina nggak sama dia? Ya pastilah. Tapi begitu dia bertobat, dia meninggikan Tuhan, tidak lagi meninggikan dirinya, semuanya berubah. Tuhan meninggikan dia. Akibatnya dikatakan di sini, para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Bahkan mungkin juga raja pengganti dia menjemput lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dulu diberikan kepadaku. Nih, kalau Tuhan meninggikan dan Tuhan merendahkan, ya. Tuhan penuh dengan kuasa di sini. Kita bisa tahu. Yang ketiga, Tuhan itu berkuasa untuk menghukum atau membebaskan. Kenapa? Karena Tuhan itu hakim yang adil dan tidak akan pernah salah hukumannya itu. Tidak bisa dinaik banding, tidak ada. Dan dalam Tuhan tidak ada naik banding kasasi, peninjauan kembali, nggak ada. Di dunia berkali-kali ada PK. Tapi kalau sama Tuhan tidak ada, tidak bisa PK karena dialah hakim yang tertinggi, dialah hakim yang maha adil, ya. Jadi setiap keputusannya akan berlaku sesuai dengan keinginannya. Kita baca Mazmur 76 ayat 10. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Di satu sisi dia menghukum, satu sisi dia menyelamatkan yang tertindas. Jadi Tuhan berkuasa untuk menghukum dan juga berkuasa untuk membebaskan mana yang berkenan pada dia. Kita baca Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dia membebaskan di sini, ya. Kita baca lagi Roma 7 ayat 6. Tapi sekarang kita telah dibebaskan. Siapa yang membebaskan kita? Tuhan. Dari hukum Taurat, tapi kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut rohnya huruf besar dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum-hukum Taurat. Tuhan berkuasa membebaskan, ya. Tuhan menghukum untuk membalas tiap-tiap orang menurut perbuatan masing-masing. Itu tuliskan di kitab Wahyu 22 ayat 12, ya. Kita lihat yang terakhir pasal dari kitab Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan tiap orang menurut perbuatannya masing-masing, ya. Di sini, ya. Tapi Yesus turun ke dunia untuk justru untuk bebaskan setiap orang yang percaya padanya. Jadi dosanya sudah dihapus semua yang lalu-lalu. Ia lalu ke dunia untuk membawa ia lahir ke dunia untuk membawa pembebasan. Maka namanya dia adalah pembebas itu bagi orang-orang yang mau tapinya, loh, ya. Kisah Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, ya. Lalu kita baca lagi Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, dan oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, ini adalah ayat-ayat yang biasa kita pakai untuk penyambut Natal yang sebentar lagi akan datang buat kita semua. Kita ingat pembebasan itu Tuhan berikan, tawarkan kepada kita. Tergantung kita dong mau nerima apa enggak, ya. Nah, itu Tuhan berkuasa untuk itu, baik untuk membebaskan tapi juga untuk menghukum, ya, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang keempat, Tuhan membinasakan tapi Tuhan juga menghidupkan. Tuhan bukan cuma menghidupkan. Bagi Tuhan kecil sekali artinya menghidupkan, itu tidak ada artinya sama sekali. Dia bisa bangkitkan orang mati di mana-mana, dan nanti semua orang mati akan dibangkitkan pada hari-hari terakhir, ya, untuk menghadap dalam pengadilan tata putih. Tapi Tuhan juga bisa membinasakan kalau orang itu dilihat pandangnya layak untuk dibinasakan, ya. Kita lihat Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni pelanggaran kita, ya. Kita dihidupkan oleh Allah. Kita baca juga Yohanes 5 ayat 21. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kuasa Tuhan, ya. Di samping Tuhan bisa membinasakan. Lalu kita masuk lagi poin kelima.
Tuhan berkuasa untuk menimpakan kesusahan, tapi Tuhan juga kuasa untuk memberkati. Jadi bisa hal yang berlawanan terjadi, tergantung kita bagaimana ya. Kita baca Ulangan 30 ayat 19. Aku membagi langit dan bumi menjadi saksi pada hari kepadamu. Nah, kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Nah ini ya. Lalu berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau menjadi keturunanmu. Menimpakan kesusahan itu kutuk. Memberkati atau memberkati, pilih. Jadi tergantung kita ini, bukan tergantung Tuhan. Tuhan maunya berkati kita semua kalau kita memenuhi syarat. Tapi kita berkati atau enggak, atau malah jatuhkan kesusahan atau kutuk, itu tergantung hidup kita bagaimana ya. Jadi jelas sekali mengatakan demikian. Bila kita main-main dengan Tuhan, hidup kita akan mengalami justru kesusahan demi kesusahan yang kalau menimpa hidup kita, Tuhan juga tinggal diam berpangku tangan. Bila kita lebih mengandalkan orang lain ataupun kelebihan kemampuan daripada kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka kesusahan-kesusahan atau yang disebut kutuk akan ditimpakannya. Kita harus tahu itu. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan dengan jelas. Kita baca aja Yeremia 17 ayat 5. Ini firman Tuhan loh nih. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah, artinya kesusahan-kesusahan yang akan nimpa orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan menjadikan juga ayat 7. Diberkatilah, artinya berkat itu yang akan datang orang yang mengandalkan Tuhan, yang naruh harapannya kepada Tuhan ya. Jadi kita perlu jangan main-main dengan Tuhan, perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan tuh. Dia harus betul-betul berharap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan minta hanya kepadanya, maka berkat-berkatnya niscaya akan diwariskan kepada kita, akan mewarnai kehidupan kita dengan baik. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, Tuhan berkuasa untuk menolong, tapi Tuhan juga berkuasa loh untuk memukul. Ya, kita baca saja di kitab Roma ayat yang ke-22 ya. Dikatakan di sini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah sehingga Tuhan menolong kita, tapi juga kekerasannya dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kalau kamu gak jatuh, kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah jelas sekali Tuhan berkuasa untuk memukul dan juga untuk menolong kita, tergantung kitanya bagaimana. Bila mana kita hidup bertentangan dengan firman Tuhan, bila mana kita melanggar ketetapan-ketetapannya, maka itulah saatnya Tuhan bisa memukul untuk mengingatkan atau menegur atau malah menghukum kita kalau kita tidak juga berbalik kepada jalan yang benar. Tapi kalau kita berbalik, bertobat dan minta ampun dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan memulihkan. Kita bisa lihat di 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Nah, itu sebuah lagu saya tulis itu ya. Tuhan telah berfirman, bila ia menutup langit sehingga tidak ada hujan, akibatnya tanaman yang tidak tumbuh sama sekali, nggak ada berkat. Dan bila mana ia melepaskan belalang di antara umatnya ya, sehingga tidak memakan habis hasil bumi. Dan bahkan bila mana ia melepas penyakit sampar, sehingga kesusahan demi kesusahan, kematian demi kematian menghantui bumi. Tetapi bila umatnya yang atasnya namanya disebut berbalik dari jalan jahat ya, kita baca aja 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, artinya kalau tidak ada hujan, tanaman pun tidak bisa tumbuh. Zaman dulu orang hidupnya kan bertani dan berternak, jadi nggak ada penghasilan. Dan bila mana aku menyeru belalang makan habis hasil bumi, walaupun ada hasilnya tapi tidak bisa kita ambil, habis dimakan belalang. Nah ini ya kesialan-kesialan. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar yang umatku, sehingga banyak umatku yang harus binasa. Dan umatku, kalau umatku yang atasnya namaku disebut itu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, alias bertobat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Nah ini jadi Tuhan yang berkuasa untuk
memukul, tapi juga berkuasa untuk menolong dipulihkannya kita semua yang dalam keadaan terpukul ini, dalam keadaan hancur itu ya. Jadi hidup kita perlu kita arahkan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalaupun ada, cepat sadar, berbalik dan bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itulah Tuhan kita yang maha kuasa. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap bisa disetir dan sebagainya, bisa diarahkan. Tidak, kita justru yang diarahkan oleh Tuhan. Tuhan itu maha berdaulat, kehendaknya harus jadi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya, puji Tuhan. Tiada harapan, masalah pun gitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang
kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.